Sore ini sebenarnya kita informal ya, informal hanya dari saya ke Kang Lukman awalnya berharap ada Pak Sekda juga bisa hadir, cuma nampaknya komunikasi belum karena terlalu mendadak. Pada intinya kita anggaplah tabula rasa gitu ya, mencoba untuk melihat apa yang terjadi sepanjang 2020 sebenarnya panjang, tetapi kita melihat apa yang terjadi sepanjang 2020. Kalau saya secara nasional memang ada kondisi-kondisi yang kita lihat memang harapan, tetapi juga ada yang mengkhawatirkan secara nasional. Salah satunya adalah soal pandemik ini akan seperti apa nantinya. Terus kedua dari sisi daerah justru lebih banyak harapan sebenarnya untuk Subang itu. Kalau saya lihat teman-teman di Jakarta melihat Subang itu kasanakir. Kang kakak orang Subang kenapa nggak pulang? Kalau di Subang itu akan terjadi perubahan sangat signifikan. Tetapi begitu kita berdiskusi misalnya, mulai dengan birokrasi, wartawan, masyarakat biasa, NGO, tidak semuanya berpengharapan seperti itu. Bahkan lebih bahagia kalau kemudian di rekeningnya ada bantuan dari Kementerian Sosial misalnya, dibandingkan dengan harapan tentang pelabuhan, harapan tentang zona industri di Subang. Oleh karena itu kita akan diskusikan secara sederhana hal ini dengan ya familiar sekali teman-teman. Nanti mulai dari Pak Dadang, kemudian Kang Lukman, dan kemudian pemantik saja, pemantik diskusi kira-kira akan sudah seperti apa dan akan seperti apa ke depannya. Saya pikir tidak harus kata panjang, maka pada Kang Dadang untuk sedikit pemantik, nanti kita sahur manuk ya lah. Maka dipersilahkan waktunya secukupnya. Karena pikiran barangkali terkait dengan beberapa hal tentang Subang dengan segala dinamikanya. Mungkin saya dapat sedikit tema tentang spesifiknya, mungkin tentang Patimban, tentang Nek Subang, atau Api tadi sudah sampaikan harapan besar atau Subang punya harapan dan masih berpengharapan. Barangkali dua hal sih kalau dari kami, dari saya, dari sisi mikro ya, dari sisi mikro di Kabupaten Subang ini, yaitu yang pertama mungkin tidak bisa lagi dihilangkan dua hal paling kata kuncinya kalau menurut saya. Satu, digitalisasi ekonomi, yang kedua kesiapan SDM, itu dua kuncinya. Saya kira di situ dua kuncinya. Karena source-nya sudah ada di sini, tidak perlu nyari kemana-mana. Subang itu dengan sendirinya akan diam pun Subang itu akan berkembang, diam pun Subang itu akan maju. Entah yang memajukannya kita atau orang lain, nah itu pertanyaannya. Akan dimajukan oleh kita atau kita given aja pasti akan maju. Jalan tol kemarin jalan tol sudah disepakati tolnya 89 ke Patimban itu sudah, dari Cipali ke Patimban itu sudah disetujui. Kemarin sudah tinggal penlock. Tentunya kan kebayang jarak dari Cipali ke Patimban itu akan tol mungkin sekitar 40 km-an. Itu saya kira akan mempercepat akses semua apa yang dibutuhkan itu semua strategis. Tapi dari sisi hal-hal lainnya, bagaimana memanfaatkan potensi dan ini yang Subang ini yang menjadi pertanyaan dan gawe besar kita bersama. Next Subang itu pasti berubah wajah. Sudah pasti demografi akan berubah, akan masuk orang dengan segala hiruk-pikuknya. Dari mulai orang ahli sampai orang yang ngotorin Subang pasti akan masuk juga gitu ya. Itu kan sudah pasti, itu akan masuk semuanya. Iya. Saya kira mungkin pendatang itu akan minimal akan sama dengan jumlah existing hari ini. Kalau hari ini penduduk 1,6 juta, mungkin akan datang 1,6 1,5 juta. Ya. Kalau Pak Gubernur kan memperhitungkan orang yang akan terlibat langsung tidak langsung, baik di dalam maupun di catchment area terkait dengan Patimban itu kan sekitar 4,2 juta orang. Di sini aja tersedia kan 1,6. Ya kan kalau hitungannya 4,2 berarti kan masih ada 2,6 juta kan orang yang akan masuk. Bisa dibayangkan berubahnya struktur sosial minimal di seputar 5, 6, 7 kecamatan di seputar Patimban itu bisa dibayangkan. Dan itu akan berdampak ekonomi langsung atau
tidak langsung. Nah, seperti saya katakan tadi, bagaimana membangun itu, menangkap itu, dan ini memang perlu kerja cepat dan perlu kerja keras dan kerja bersama. Bagaimana tadi meningkatkan kualitas, kesediaan SDM yang bisa masuk ya ke dalam bisnis itu, dan yang kedua bagaimana meningkatkan kualifikasi usaha masyarakat kita ini dari sekarang level tradisional yang memanfaatkan yang konvensional, kemudian naik kelas. Naik kelas itu dua hal, naik kelas dari sisi bisnisnya, artinya dari level usaha dan sebagainya, naik kelas dari sisi pengembangan teknologi, karena nggak bisa dipungkiri. Karena pelabuhan Patimban itu akan dibangun dengan konsep smart port gitu ya, dan kemudian Marine City juga dengan sebagai smart Marine City gitu kan. Ini bisa dibayangkan, dan penonton mungkin di sekitar pusaka Jawa itu akan menjadi penonton manakala kita tidak disiapkan di sisi itu. Dan ini saya berharap di perubahan RPJMD 2019-2024 yang mungkin 32 bulan ke depan akan perbaiki, itu harus menjadi masuk. Semua sektor saya bilang, di samping hal-hal yang sifatnya sifatnya memang pokok, infrastruktur dan sebagainya, tapi bagaimana mengembangkan SDM yang ada di paling tidak di areal itu harus menjadi fokus. Dan ini harus menjadi fokus semua. Bagaimana kita men-trigger itu, dan ini memang perlu program terobosan. Pusat banyak sekali memberikan perhatian kepada kita. Tinggal kita bagaimana mewadahi nanti dalam RPJMD, karena kita dalam pemerintahan itu kan tetap harus terencana, harus by design, tidak bisa ujug-ujug jadi gitu. Harus masuk dalam wadahnya, kemudian kita siapkan. Nah, ini barangkali nanti ada peluang emas, peluang bagus pada saat menyusun mereview RPJMD. Nah, ini kita masuk di situ. Dan kita tugas masyarakat semua, ya termasuk kita yang hadir hari ini, bagaimana memberikan masukan, ide-ide konkret gitu. Berdasarkan apa itu kajian teknis, kajian ilmiah, studi lapangan dan sebagainya, itu harus kita lakukan. Dan ini kita akan berubah arah. Saya yakin ekonomi Subang akan berubah arah. Akan berubah, mungkin beloknya juga cukup tajam belokannya gitu. Akan berubah dengan sendirinya. Iya, okupansi lahan pertanian sudah tidak bisa dibendung. Nggak akan bisa. Perubahan sosial pasti akan berubah. Kemudian juga layanan publik juga akan berubah. Dan ini yang perlu kita sikapi bersama, dan kita harus dorong, harus kita desain. Sekarang yang kita harapkan adalah bagaimana sih mendesain itu dengan waktu yang pendek. Karena pelabuhan ini akan operasional kurang lebih penuh kan di akhir 2023 lah. Mungkin 70% itu sudah standar pelabuhan internasional sepenuhnya lah, kurang lebih tahun 2023, 2024. Dan ini kita hanya punya waktu. Kalau untuk Subang itu tadi tinggal 21, 22 itu harus sudah tersiapkan. Itu masa persiapan. Masuk 2023 itu sudah operasi pelabuhan. Mungkin nanti kalau pulang ke sana sudah melihat hotel bintang 5. Sebentar lagi kan izin-izin sudah keluar, apartemen. Jangan salah, nanti di Pamanukan, di Tambak Dahan itu ada apartemen, di Pusaka Jaya ada sekian tower, ya kondominium ya. Bisa dibayangkan gitu ya. Ini suatu hal yang mungkin hanya cerita, hanya nonton film Star Wars gitu ya. Nah, sekarang itu Star Wars-nya ada di kita, ada di Pantura khususnya gitu ya. Nah, dan saya bilang seperti kata Pak Bupati, apakah kita mau bagian tepuk tangan saja gitu. Ada peresmian ini kita tepuk tangan, ada yang ada truk lewat ini, angkut ini. Nah, ini apakah itu kan ya? Nah, ini tugas kita bersama kan gitu ya. Nah, ini yang harus itu kita apakah jadi bagian suraker gitu? Nggak mungkin kan gitu ya. Kita kan. Nah, sekarang bagaimana merubah? Kalau kami dari sisi dari KUPP, bagaimana kita dari penikmat, ini harus menjadi pelaku pemain, Kita harus menjadi playernya gitu. Berapa persen pun segmennya, berapa persen pun kita harus ada main di situ. Gitu. Di sektor UMKM, secara kalau bahasanya, secara kelembagaan koperasi, aspek perdagangan, itu akan berubah sekali. Kebayang gudang misalnya, itu pergudangan bukan pergudangan level-level kecil. Bisa dibayangkan akan gudang Indomie lah. Iya, bukan. Itu gudangnya bukan gudang telur. Gudang spare part, gudang alat-alat mesin yang yang gearboxnya yang datang dari sana dikirimkan ke Cikarang jadi mobilnya nanti balik lagi, kan akan seperti itu. Ini yang harus kita bayangkan.
Dan di sektor industri, saya yakin dengan sendirinya mungkin mindset akan berubah. Kalau Bekasi, Karawang tetap misalnya dengan garmen dan sebagainya, mungkin Subang akan berubah sebentar lagi. Akan berubah. Sekarang misalnya adanya Taifa dengan basicnya elektronik, mungkin ke depannya yang high tech, manufacture. ya high tech yang manufacture akan masuk berikutnya seperti itu. Industri kan, mobil listrik, baterai lithium, itu kan high tech, masuk kategori high tech, dan itu akan berubah. Mungkin nanti di tetangga kita di sebelah sini kan, yang Teknopark itu akan menjadi komplek yang kayak hub gitu. Iya, hub akan menghasilkan di situ. Ini di sini di kita di Cibogo. Silicon Valley. Iya, itu Subang. Silicon Valley Subang itu kan nyambung. Karena apa? Untuk mensupport kawasan industri Manyingsel yang 1.400 hektar. Jadi nanti mesin otaknya ada di sini, di Teknopark itulah isinya. Pabrikasinya ada di yang 1.400. Kemudian juga saya punya perhatian 400 hektar untuk kawasan industri halal. Ini yang harus menjadi juga 400 hektar di antara 1.400 itu 400 hektar untuk kawasan industri halal. Jadi semua proses sampai kepada penjualannya menggunakan standar kaidah halal. Yang pasar di luar negerinya cukup besar gitu. Dan harganya ternyata memang jauh lebih tinggi daripada harga bahan-bahan yang tidak berlabel halal keluar itu harganya lebih tinggi. Nah, ini yang harus kita dorong, artinya bagaimana membuat ya semua kita melek lah gitu. Ini harus kita melek, dibangunkan. Hanya sekarang mimpi ya. Jadi mimpinya udah selesai. Karena gambarannya kan sudah ada. Kita sudah berseliweran di depan kita di medsos. Desain kota mana? Surya Cipta. Ya, desain Teknopark. Desainnya kawasan industri Manyingsal. Marine City Patimban. Nunggung ini ada lapang golopnya dan sebagainya. Lain di alun-alun nanti lapang golopnya di sisi laut. Gitu kan? Mungkin Herman itu Warlan bisa nanti mulai latihan ada dari sekarang. Mulai latihan ya. Dengan Pak Abdurrahman latihan gitu. Nah, ini itu akan berubah. Hari ini kan kita masih membayangkan masyarakat di sana apalagi mungkin yang lebih paham. Itu rek naon, cenah rek kumahan gitu sama urang kayak jadi naon dan sebagainya. Nah, ini kan hal yang kami di DKUPP itu coba membangun dengan beberapa pelatihan yang sudah kami lakukan kemarin. Kan kita sebenarnya lebih kepada Bapak Ibu nanti di sini akan berubah seperti ini. Kalau Ibu ingin hidup dengan ini, coba manfaatkan fasilitas yang ada di sini, ikan yang ada di sini. Sekarang memang ada dampak. Pertanyaan Pak Lukman, bagaimana dampak? Kalau pengertiannya dalam kutip negatif, nelayan itu sangat harus merubah kebiasaannya. Dari biasa melaut 2 mil, sekarang kan 2 milnya kan sudah jadi kawasan pelabuhan. Nggak mungkin ngambil ikan di situ. Yang digeret ke kapal tanker jeung kapal ini. Berarti kan harus 5 mil ke sana. Mungkin persoalan kapalnya mau gampang, banyak yang bisa bantu kapal. Tapi mengoperasikan kapal yang biasanya berangkat satu perahu itu 3 orang, sekarang harus berangkat dengan 20 orang. Itu kan bukan persoalan masalah ganti ke mesin gue itu. Siapa yang jadi pemimpinan nahodanya, siapa ini? Itu juga persoalan. Itu harus kita latih. Baliknya mau lauk. Kalau mau SD balik dari kan gitu. Nah, ini latihan. Kemarin kan sudah kita latih coba. Kan Pak Menhub juga akan mensupport kan perahu yang GT-nya lebih tinggi gitu ya. Perahu Najuta kok, Pak? Nah, itu urusan wartawan yang tahu gitu. Saya malah nggak tahu karena bukan bidang saya. Nah, tapi saya harapkan, saya ingin mencoba hari ini ya. Kita belum tahu nanti RPC RPJM seperti apa. Yang ada hari ini, kita bagaimana meningkatkan kapasitas kelembagaannya koperasi yang ada di sekitar situ. Jadi jangan konflik lah, yang dikedepankan itu bagaimana building bisnis ya dan baik ya. Jadi bagaimana merebuild bisnisnya, membangun ulang bisnisnya, merebuilding bisnisnya seperti apa, bisnis plan-nya. Mungkin harus koperasi yang ada di sana harus bisa menjadi sampai kepada industri pengolahan. Iya, itu mungkin afirmasinya harus ke sana. Kalau masih di hulu ya. Iya, saya masih di hulu, masih menjual barang mentah. Sekarang harus kita sampaikan. Ini yang harus kita dorong. Dan Kemenkop itu mendorong. Mencoba tahun depan Pak Menteri itu menawarkan akan mencoba membuat sharing factory. Jadi pabrik yang bisa digunakan oleh siapa saja untuk UMKM dibangunkan di tanah Pemda, pusat yang akan membiayai. Nanti kalau yang pengolahan ini disiapkan di situ, orang tinggal datang ke pabrik itu, dibuat nanti seperti itu. Itu bagian dari upaya perlakuan atau upaya perlindungan lah kepada masyarakat.
Dan ini memang merubah mental. Ini yang paling berat. Bukan masalah di sisi teknis sebenarnya. Kalau menurut pandangan kami, pengalaman selama setahun ini di DKUPP itu memang merubah tadi. Dari mental biasanya konsumer ya, menjadi produsen. Nah, ini sekarang itu yang harus kita lakukan bersama-sama. Dan harus mencari metode dan jenis yang tepat di sekitar pelabuhan ini apa gitu yang harus kita kembangkan bersama-sama. Industri yang kehilirnya baik yang derivat langsung maupun yang derivatnya yang sudah bercampur atau sudah menjadi olahan. Ini yang akan kita coba dorong. Termasuk nanti kemungkinan bagaimana kita mengapalkan produk-produk pertanian ada dengan kita sehingga harga itu kan harus kita manfaatkan. Menjual beras nanti mungkin tidak ke Cipinang, kita jual ke luar Jawa kan pelabuhannya ada di kita. Udah berasnya jual ke yang tidak menghasilkan. Kita mungkin kirim ke Papua nanti berasnya atau kemana? Tidak dibawa ke Cipinang. Ini kan harus diperhatikan. Makanya kita mendorong koperasi-koperasi produksi pertanian yang ada di Sulawesi, kita didorong untuk memperkuat segera dalam 1 tahun 2021 harus sudah kuat, harus bisa menguasai tanda kutip ya, yang selama ini linknya dipegang oleh para ini, nah dia pegang langsung sekarang. Nah ini yang harus kita dorong. Ini yang ingin saya coba desain di 2021 ini dengan segala keterbatasan anggaran dan ada. Kita ingin mencoba bukan kita menanaktirikan atau membeda-bedakan, tapi kan kita coba dorong teman-teman yang ada di Pantura, yang ada di catchment areanya pelabuhan ini, kita coba dorong tingkatkan kapasitasnya. Syukur-syukur sebenarnya kalau mentalnya sudah berubah, sebenarnya yang lainnya gampang. Percuma juga kita latih terus-terusan, tapi kalau mindsetnya tidak kita. Dan ini mungkin pendekatannya bukan hanya pendekatan masalah teknis skill, tapi sosiologis. Sosiologi kultur itu kan. Nah, ini yang harus kita dorong. Sekdes asosiasi nah yuk. Aja nanti kita bikin, kita dorong ya. Dan ini tenang. Dan ini yang kemudian menjadi kita harus menjadi berpenetrasi tentang itu. Memang ini perlu akselerasi, Ini yang penting. Kita harus mencari jalan bagaimana akselerasi kita. Iya. Ini bagaimana mengakselerasi. Nah, ini nih. Jadi saya mohon mungkin teman-teman para jurnalis juga dari temuan-temuan di lapangan itu bisa membantu memilihkan strategi yang paling pas mendrive kami ini di pemerintah. Kira-kira apa nih yang paling pas? Karena mungkin kacamata kami kadang-kadang kacamatanya agak kaku, yang selalu kelihatan saja. Padahal banyak hal yang hebat tapi yang tidak kelihatan gitu. Nah, ini kan kita coba. Kami menyadari kelemahan keterbatasan kami, dan ini teman-teman para jurnalis yakin punya sudut pandang nggak apa-apa berbeda, tapi pada prinsipnya kan bagaimana mensejahterakan rakyat Subang. Dan ini artinya poin masukan buat kami. Saya hadir di sini paling tidak untuk menerima masukan. Prinsipnya saya bukan memberikan ini, tapi saya ingin menerima masukan. Seperti apa sih gitu ya yang paling pas, karena ini memilah itu memang pekerjaan yang lumayan ini, mensortir, men-scan itu kan pekerjaan ini, dan ini memang memerlukan tidak bisa sendiri, harus dibantu juga oleh seluruh masyarakat. Nah, kali itu sementara dari saya mungkin yang bisa. Mau tidak mau kita menghadapi shock ya. Ya. Mau tidak mau yang saya jangankan orang lain. Saya baru mendengar sebagian saja sudah shock. Sudah ada hentakan perasaan di Siga Nangge Indobobodonas ya. Di satu sisi kita berharap banyak, di sisi lain juga kita punya kekhawatiran yang luar biasa. Karena seperti membalikkan lokomotif. Ya. Sebelumnya kita berada di belakang atau di tengah, kemudian tiba-tiba lokomotifnya ada di kita di hadapan. Ya. Dan Patiman menjadi lokomotif ekonomi, lokomotif pertumbuhan, kemungkinan juga lokomotif daripada perubahan Omnibus Law yang pertama. Akan berimbas seperti bagaimana posisi pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan provinsi. Misalnya kalau provinsi mungkin agak bisa dinegasikan karena memang sudah tidak ada perubahan. Tetapi kalau dengan pusat akan ada perubahan. Kemudian shock ini juga mau nggak mau menjadikan kita berpikir tentang bagaimana transmisi, Kang Lukman. Transmisi dari Green Design yang dipaksakan dalam tanda kutip, dan kemudian sendiri bukan buruk dipaksakannya, tetapi akan ada efek buruknya. Yang harus ditransmisikan justru pada penerima manfaat atau yang terimbas di catch area itu, di catchment area,
di minimal 7 kecamatan, tapi saya berpikir bukan 7 kecamatan, kemungkinan bisa sampai Ke 12 ya. kecamatannya iya, tapi kalau kabupatennya itu Semua. sampai ke Kerawang minimal, Cirebon, karena mimpinya itu akan menjadi satu bagian utuh dengan pelabuhan udara yang punyanya Kang ini. Ini calon GM nih, GM. Iya. Nah, kita sebagai jurnalis tentu saja pertama mau nggak mau merupakan bagian daripada transmisi sosial yang akan terjadi, transmisi ekonomi yang terjadi, sehingga minimal menghafalkan jargon-jargon, menghafalkan istilah-istilah bagaimana smart city, bagaimana menghafalkan smart marine area dan lain sebagainya. Wah, salah nulis nih. Oh, minimal itu, tetapi maksimal kita Jadi menjiwai, smart. karena kan tadi kalau Smart dari- City. Smart city. Kalau dari apa yang sampaikan Kang Dadang, itu ternyata problemnya bukan pada teknis, lebih kepada mentalitas kita, lebih pada sosiologi kita, lebih kepada kemungkinan shock ini juga bukan produktif. Misalnya karena euforia, saya ingat dulu ada Haji Alit, Lurah Alit, itu bagaimana terjadi shock mental sedemikian rupa sehingga sakit. Ya ini kita tidak mengatakan Ya. baik buruknya, tetapi bisa terjadi seperti itu. Nah mungkin Kang Lukman dari saya sengaja Kang Lukman, terus kemudian satu yang lebih junior dari Awas itu untuk minimal kita sahur malam sambil itu, nanti teman-teman bisa menimpali. Maka Kang Lukman dari sisi jurnalis, karena kan minimal Jawa Barat lah Kang Lukman ya, iya nanti Pasundan Express kemarin baru Ada kongres. Express. Iya kemarin baru Lancang lebih Express. kemarin baru kongres Pasundan Paguyuban Pasundan. Nah. Oh, itu masih ada ininya ya, garisnya ya? Pasundan, sama Pasundan Express. Tulisannya kan sama. Enggak lanjut. Nanti profesi Pasundan. Oh bener, kamari ya Pasundan kurang luas. Oke, Sugante serius. Iya. Baik, terima kasih APKK, Pak Kadis dan rekan-rekan media. Sore hari ini diskusi di tengah gerimis di pinggir kebun karet. Nggak tahu nanti ini masih kebun karet Apakah masih kebun karet udah apartemen gitu kan? Tapi belum ada izin, tenang. Yang udah izin baru Pantura. Iya. Tapi kata Pak Dahan baru saya mau. Menarik diskusi kita sore ini. Bagaimana sih wajah Subang ke depan dan apa yang harus kita siapkan di menjelang perubahan. Tadi Pak Dadang bilang diam saja kita ya akan berubah dengan Ya. cepat. Ya, pemerintah mau Flying by seperti the apa? wire. Iya, gitu. Jadi ini kan Habibie. given. Given kita tidak menyangka akan di Subang pelabuhan itu. Ya. Bahkan seperti itu, bahwa kandidat kuatnya awalnya kan Karawang dengan Indramayu gitu kan. Tapi kemudian Karawang diprotes oleh Pertamina. Paling kuat kandidatnya saat itu adalah Indramayu karena bersih dari saluran pipa bawah laut. Saya ingat betul diskusi itu karena Pertamina ONWJ yang protes saat itu, dan di momen pergantian transisi waktu itu Pak SBY, Pak SBY transisi di ujung, kemudian dirubah langsung seketika, pindahlah ke Karawang saat itu. Nah, Nggak ada hubungan sama Banteng ya? nggak ada hubungan sama Banteng. Jadi kita pun sebenarnya di sini tidak ada ahli pelabuhan di forum ini. Iya. Di sini tidak ada pakar ekonomi yang bicara. Kita semua menerka, mengawang-awang akan seperti apa. Tapi yang jelas ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Pantura. Dan saya diskusi kemarin dengan teman-teman yang memperjuangkan pemekaran Pantura gitu ya. Dia keberatan kalau termasuk API kan? ya isu ini menguat lagi, pemekaran menguat karena ada pelabuhan. Oh tidak, kita udah 20 tahun Iya. katanya mendorong pemekaran ini. Dan menurut saya gini, bahwa pemerintah daerah sebagai ya lembaga negara turun sampai ke bawah, ini saatnya untuk membangun sistem fundamen. Ya, ini fundamental sistem harus dibangun dari sekarang. Karena menurut saya pemerintahan Haji Makapur jangan hanya berpikir untuk 5 tahun, bahwa ini kesempatan untuk mendesain Subang
mungkin 20-30 tahun yang akan datang, karena momentumnya ada di sekarang ini ya. Bagaimana tadi misalkan RPJMD itu harus dipersiapkan sedemikian rupa, ini membangun desain fundamental sistem ekonominya, maksud saya pola bagaimana pertumbuhan ekonomi di Subang ini harus bangkit ya. Sekarang momentumnya, kalau sekarang ini lepas, tidak didesain sedemikian rupa, saya kira nanti akan kerepotan untuk periode-periode selanjutnya. Nah, karena dari pusat sudah mendesain Subang, diplot banyak sekali rencana pembangunan, di sini lepas. Contoh, kita kemarin sedikit riset dengan teman-teman Unpad. Dari kendaraan yang lewat setiap hari, itu ada uang 440 juta per hari. Dari potensi uang yang bakal parkir. Ya. Itu harian, dari jumlah kendaraan yang lewat. Itu potensi yang dihitung. Bukan berarti uang masuk sekian, tidak. Ya, tapi potensi. ada perhitungan, ada kalkulasi, minimalnya segitu uang yang bakal parkir. Cuma persoalannya Kota Subang punya tidak untuk mengikat orang berhenti, orang untuk belanja, orang untuk ngopi lah, sekedar ngopi, menangkap tidak itu. Jadi inilah yang disebut infrastruktur, itu harus sejalan dengan rencana pertumbuhan ekonominya mau kemana nih. Gitu. Lalu bicara digital misalkan, riset kemarin teman-teman saya ngikutin, diprediksi pemegang digital itu, pemegang handphone yang menggunakan medsos itu cuma 330.000 orang di Subang itu. Sekitar itu 330.000 orang dari jumlah penduduk Subang 1,6 juta ya. Jadi mungkin kalau teman-teman 100 lebih. Berarti 50% ini bawah persen. Iya. Jadi kalau teman-teman media online misalkan, saya sebagai pelaku juga, ya segitu aja pembacanya gitu. Berapa persen yang baca melalui digital. Jadi tugas digitalisasi itu pun berat ya, untuk di Subang. Penetrasinya masih lambat. Belum kita bicara misalkan area-area yang masih blank spot misalkan. Itu persoalan lain infrastruktur itu. Dan saya lihat Diskominfo belum mendorong misalkan ini era industri nih, Kominfo harus ada program misalkan gimana caranya tidak lagi investor datang ke Subang lalu berinternetan susah gitu ya. Jadi ingin mendirikan perusahaan tetapi problem di jaringan internet itu kan problem juga. Artinya tidak hanya jalan, apakah jalan kita juga sudah lebar untuk kendaraan-kendaraan besar ya? Apakah wisata kita juga sudah siap? Itu kan yang harus dibicarakan. Nah sekarang pariwisata Subang, luar negeri sudah diblok untuk 2 minggu yang akan datang. Tidak boleh ada wisatawan. Lalu bagaimana mendesain wisatawan lokal itu mau datang ke wisata yang ada di Subang? Ini kan kita belum menangkap grand design besar seperti apa, karena pandemik dan digital itu sudah mengubah. Jadi desain pembangunannya tidak hanya as usual, jadi harus extraordinary, harus ada perubahan-perubahan signifikan. Belum lagi isu terbaru misalkan isu resiliensi yang digaungkan. Bagaimana sebuah wilayah itu punya ketahanan terhadap volatilitas yang tidak menentu. Ya, saat APBD naik harus bagaimana, saat APBD turun itu harus bagaimana, karena kita selalu APBD pasti naik, mungkin Pak Dadang yang punya perhitungannya. Bagaimana saat kita turun? Hampir tidak pernah kita turun. Ya. Dan mungkin pertumbuhan APBD ya hanya begitu-begitu saja. Bagaimana misalkan bagaimana dari digital kita mendapatkan pundi-pundi baru. Betul. Ya, misalkan berapa rumah di desa di Pantura yang bisa jadi homestay saat nanti Pelabuhan Patimban dibuka. Bagaimana kerjasama dengan Airbnb atau apa, itu kan bisa dilakukan. Jadi banyak PR untuk membangun fundamental ini, dan industri media juga ketika ini bertumbuhnya baik satu daerah, ya kita akan menikmati juga dari
satu pertumbuhan kota ini gitu. Udah kita mungkin sekarang smart city, jadi smart itu untuk smart itu seperti apa definisinya itu nantilah. Yang penting fundamental dibuat dulu. Saya kira itu dari saya dan institusi-institusi atau lembaga ekonomi seperti koperasi, UKM ini menjadi PR besar bagaimana mereka tetap tumbuh, tetap menangkap perkembangan ini dengan baik. Saya kira itu. Mungkin Kang Lukman luar biasa jadi melengkapi dari apa yang disampaikan oleh Kang Dadang, walaupun bagaimana melihat secara sebagai pemerintah daerah. Ya. Kalau saya tangkap ada sebuah fenomena yang akan mengubah kalau disampaikan oleh Kang Lukman terkait dengan peran masyarakat dan swasta dibanding pemerintah. Misalnya kalau APBD tidak berubah banyak, Ya. sementara mungkin pembangunan di luar APBD itu dari sisi PDRB misalnya, Ya. itu potensial kalau selama ini saya hitung di bawah 15 kali. Misalnya kalau kita APBD-nya adalah sekitar 3-4 triliun, maka biasanya sekitar 30 sampai 40 triliun itu uang yang beredar secara keseluruhan. Artinya hanya memegang 11%. Nanti pemerintah daerah perannya akan menjadi semakin kecil, kalau di luar semakin besar. Karena kalau misalnya dari Pelabuhan Patimban dan sekitarnya menghasilkan 2 kali lipat saja dari PDRB yang saat sekarang, maka kemungkinan sekitar 80 sampai 100 triliun uang yang beredar di luar APBD. Nah, saya sebenarnya agak protes, berharap karena nanti dari sisi pelayanan publiknya juga akan keteter. Ya, Tapi betul. tentu saja tidak mudah ya untuk meyakinkan bahwa bagaimana APBD perlu ditingkatkan secara signifikan, karena juga akan berkaitan dengan mental ya, mental kita untuk mengelola APBD. Misalnya, karena dengan APBD yang ada sekarang pun banyak masalah. Saya pikir teman-teman Kang Warlan akan juga melengkapi dari sisi apa yang ditangkap sih. Sengaja kalau Kang Lukman sudah masuk ada analisa. Tapi kemudian saya ajak Kang Warlan dalam rangka lebih banyak memotret apa adanya, kondisi-kondisi yang ada, seperti apa sih masyarakat, ya existing, bahasa-bahasa masyarakat yang ditangkap dari keluhan-keluhan ini, baik dari wartawan-wartawan yang masuk maupun dari anggota. Tanpa mengurangi rasa hormat, harus saya klarifikasi juga, saya tidak membeda-bedakan organisasi wartawan, hanya lebih kepada senioritas seperti Kang Lukman cukup banyak. Kemudian dari sisi Kang Warlan yang lebih mewakili milenial. Kalau Kang Nano saya ajak kan hampir sama dengan ngobrol dengan saya sendiri gitu kan, usianya gitu. Jadi kalau nanti ada yang tanya kenapa, kebetulan bukan lembaga negara dan tidak dibiayai oleh negara, jadi saya lebih mudah untuk menjelaskan, tetap saja harus dipertanggungjawabkan. Kang Warlan mangga potret dari dua ini, kemudian dipotret Kang Warlan seperti apa, dari termasuk harapan-harapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya, Pak Kakak. Mungkin saya di sini berbicara sebagai junior lah, pemain baru Iya, di dunia melihatnya kan lebih jernih Kang. media. Oh, iya. Kalau kita udah banyak pentingan. Ya, kacamatanya Coba banyak utang kurang. Bukan. Pertama-tama mungkin saya akan beritahu dulu wajah media dulu, Pak. Karena Wajah media kan dulu. saya ini Sebelum motret orang lain kita berkaca dulu. selfie berarti. Selfie kan Penting, benar. kebetulan saya dipercaya dari Orang muda-muda gaul. dari Ada wartawan yang tidak berani selfie. dari aliansi wartawan kan. Bulinya lebih kebetulan berat Pak daripada gantengnya Pak. wartawan semua termasuk Kang Anas, penasehat saya. Jadi kalau dari segi wartawan sendiri, kalau di Subang saya potretnya lebih maju di kabupaten lain menurut Ya, saya. itu saya Itu lihat. pandangan saya. Karena pakai zoom Pak. Hmm. Motornya pakai zoom jadi lebih maju Pak. Karena termasuk Kang Anas kan salah satu pionir itu Ya. sebagai media sekaligus CEO yang maju. Karena ikut Carsina, orang masih dengan kebenaran Carsina daripada Enok Carsina. Pak tahu benar. Enak. Karena dari segi media sendiri Pak sudah ada perkembangan yang sangat maju lah menurut saya. Kita dari bawah. Karena bisa ditanya sendiri kepada yang lebih senior lah, Kang Anas, mungkin pemain lama. Teman Karena Lenong. dari wartawan sendiri, kalau di Subang itu ada wartawan yang sudah memiliki PT sendiri gitu, dan semuanya dimainkan sendiri.
dan itu menjadi Punya PT tidak punya kantor kita. ya itulah mungkin tidak bisa jadi Kita map lah gampang. itu Tentang teror Pak, jadi nggak punya kantor sengaja Pak. Alasan bikin teror. error semuanya. Kata kita jelaskan di mana alamat. Cyber office. Iya. Bukan soal lagi, cyber office. Mungkin itu menjadi apa ya, saya semakin berharap ke depan media di Subang itu akan mungkin lebih maju dibanding 5 atau 20 tahun ke belakang ya. Karena jika disambungkan dengan tadi ke Padahadang, Pak Kadis UKM, karena di media sendiri Pak kita itu bisa disebut UKM media kalau Subang, usaha kreatif media kalau kata mana. Jadi wartawan yang udah senior bikin perusahaan media, bikin PT, ya sudah jadi media. Itu mungkin menjadi harapan ke depan. Itulah media di Subang. Tinggal dikembangkan dari segi advertisinya kalau melihat ke depan, pemerintah juga mungkin bisa berkolaborasi dengan media-media lokal yang ada di Kabupaten Subang, karena banyak juga wartawan yang mengadu kepada di Awas juga ya, organisasi itu kurangnya dari supporting dari pemerintah. Dan itu mungkin nanti bisa dijelaskan sendiri oleh pemerintah ya apa kendalanya. Terus dari pemerintah sendiri, saya sebagai ketua Awas pernah beberapa kali menghadap ke bupati dan tim teknis ya. Sebenarnya apa sih permasalahan di Subang ini dari segi media sendiri lah. Ternyata anggaran untuk media ada sih dari tahun ke tahun Pak. Cuma mungkin dari tim teknis yang dipercaya bupati itu istilahnya cuma menggugurkan kewajiban. Jadi setiap kerja-kerja bupati itu yang seharusnya di-up media karena udah ada kerjasama, tetapi oleh tim teknis bupati ini sendiri itu ya cuma menggugurkan kewajiban. Udah ada SPJ ya selesai, media ya dikasih segitu sesuai SPJ-nya selesai, dan tidak ada, bupati tidak ter-up dengan maksimal. Dan kita juga sebagai media sangat menyayangkan karena dari pemerintah sendiri tidaklah mengolah isu lah. Biasanya kan kalau pemerintahan yang mengerti media adalah setiap maksimal sebulan sekali berdiskusi dengan media, pemilihan isu, terus apa yang di-up, dan sampai sekarang tidak ada. Dan itu menjadi menjadi PR ke depannya untuk bupati. Karena menurut saya itu sangat penting ya, bisa ditanya sama Pak Lukman, bisa diskusi Hari ini dan hari esok menjembatani antar pelaku, menjembatani juga proses transformasi. Dan bahasa Kang Warlam saya sangat menangkap sekali adanya semacam ketimpangan ya, ketimpangan antara proses yang terjadi, kemudian juga ketimpangan dengan harapan masyarakat, dan ketimpangan juga dengan kemungkinan yang negatif, misalnya pemerintah daerah tertinggal dalam tanda kutip, walaupun kita given tidak melakukan apapun, Subang mah maju, jangan khawatir. Makanya itu juga kegelisahan Kang Deddy gitu kan. Ya, khawatir juga dengan warisan yang ditinggalkannya, misalnya bagaimana Deddy Mulyadi kalau kita perhatikan itu mengincar pasar induk. Pada saat Subang membangun, dia mempercepat percepatan pembangunan. Dan itu berhasil. Gitu kan? Nah, susah sekarang mau merebut kembali itu. Nah, kita susah merebut itu kembali. Artinya harus kita akui kepiawaian dia, tetapi memang Dewi Fortuna berpihak kepada Subang. Entah sejarah, entah apa, atau memang demografi dan kemudian geografis, Subang jauh lebih potensial karena misalnya Purwakarta tidak punya laut. Nah,
tentu saja ini diskusi terbuka, kita tidak akan menyimpulkan. Saya hanya berharap nanti Kang Lukman bersedia untuk misalnya ada sebuah lanjutan diperbesar atau apa, kemudian juga kebetulan ada dari pemerintahan, walaupun mungkin keluhan dari Kang Warlan itu juga sulit juga, karena kan kalau di pemerintahan itu kacamata kuda, kalau dia di satu dinas biasanya nggak terlalu jauh ke dinas yang lain, tapi dari situ pun dengan kacamata kuda pun masih bisa melakukan langkah kuda menurut Kang Dadang namanya. Dengan misalnya melalui ekonomi kemudian kita masuk lebih jauh, Ya. Teman-teman wartawan melakukan spreading ide, gagasan, informasi dan lain sebagainya, kemudian mewarnai perubahan. Mau nggak mau perubahan ini harus diwarnai. Kalau tidak diwarnai maka akan ada orang lain yang mewarnai. Dan warna yang dari pusat sangat kuat sekali terhadap Subang, Subang lah cicing wae. Kasarnya seperti itu kalau saya perhatikan. Sehingga jangan-jangan bupati pun dinilai bobokan. Sudahlah, pokoknya mau maju Subang mah gitu. Dan memang bupati akan punya prestasi dalam hal nanti angka-angka ekonomi, pembangunan, statistik. Ya. Semuanya akan dengan sendirinya akan naik. Dan itu kepuasan masyarakat tinggi. Misalnya masyarakat akan yang tadi kalau seimbang saja dalam 5 tahun ke depan, andaikan 2 periode, tiba-tiba data pemilih Subang menjadi 2 juta dari 1 juta sekian. Betul. Maka yang setengahnya itu sekitar 700 sampai 1 juta itu akan berterima kasih sekali kepada Pak Bupati. Iya, misalnya kesempatan. iya, dapat KTP dan lain sebagainya, Iya. punya kesempatan, nggak mau pusing ekonomi Indonesia, Subang maju. Nah, mungkin ada 2, sebenarnya saya ngundang tadinya dari HMI ya, itu silakan, ada seniornya, mau Kang Iing, mau Aris, mau yang junior silakan. Atau Kang Iing lah, saya pengen dengar, udah lama nggak ngomong juga. Karena sekarang Klarifikasi ulah, iya HMI apa wartawan? justru sudah jadi wartawan, Kahmi sekarang. S2 kan Alisan. Ini S2 masih HMI kan nih. Tuan, saya harus itu HMI Subang itu menarik. Menariknya gini. Rata-rata HMI di berbagai daerah, baik yang di Badko di mana, begitu ketemu di Jakarta, Kang, saya sekarang sudah Bapilu, mana Golkar. Mungkin angkatan Kang Lukman. Kamu Iya, salah. iya. Bapilu Golkar. Iya. Kartu nama, kartu namanya udah lain saya bilang. Udah bukan HMI lagi. Iya. Dan di Subang ini masih kepedulian. Teman-teman HMI Subang kepedulian terhadap sosial masih tinggi. Kalau ya tidak menyalahkan orang yang loncat terlalu tinggi. pilihan lah. Pilihan saja. Tetapi kalau begitu saya sedang kandidat S3 kan. Artinya ya ini juga motivasi dimanapun kita berada, tetapi ada kebanggaan bahwa ikatan terhadap sosial masyarakatnya di Subang, teman-teman yang kalau PMI kan memang baru ya, PMI yang lebih lama itu cukup tinggi. Dan masuk ke birokrasi pun ya yang saya kenal kan cuma di Esbar, terus di KPU berinya, nggak terlalu banyak, camat. Mangga, Kang Iing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tema diskusinya adalah terkait potret 2 tahun kepemimpinan Jimat Akur. Yang pertama yang ingin disampaikan sebetulnya persoalan kemana arah bupati dan wakil bupati membangun Subang gitu. Karena saya lihat belum ada arah pembangunan yang khas gitu. Dengan tagline jawaranya 9 jawara ya kalau nggak salah. Iya. Itu sebetulnya Udah lupa lagi sekarang. ya sebetulnya Kalau masih yang bikinnya aja pasti lupa. Apakah beda? Masih. Kita masih itu Apa? hanya merubah istilah nama saja. Dari Intan. Dari Gapura. Ya Gapura. itu. Gapura. Karena apalagi sekarang ditambah dengan masuknya proyek-proyek nasional di Kabupaten Subang. Artinya sebetulnya status PSN lagi. secara sederhana Bupati Subang akan membawa Subang ke arah mana? Kalau misalnya gini, kalau dilihat dari sektor pembangunan, Jarah kamu. kalau dari sektor pembangunan hari ini khusus misalnya pengelolaan APBD Kabupaten Subang sendiri untuk membangun Subangnya apa gitu. Kalau misalnya kita lihat beberapa bulan lalu banyak pembangunan di Subang seperti salah satunya Bukit Nyomot, lebaran jalan, Sekarang peresmian Jalan Cagak sekarang. peresmian jalan Cagak, terus ditambah lagi dengan yang di Bukanagara itu kan kita lihat anggarannya dari provinsi kalau nggak salah gitu. Nah, terus mampu nggak
Bupati memanfaatkan peluang tadi yang sudah dibahas oleh senior-senior yang hadir di sini. Satu, secara pertama, political will Bupati Subang untuk membangun Subang ke depan seperti apa, gitu. Yang kedua, persoalan pemanfaatan proyek-proyek nasional yang ada di Kabupaten Subang. Selain Patimban kan, ini Bendungan Sadawarna juga sudah mulai. sudah mulai. Hampir nggak pernah ada yang memberitakan. Saya udah Nah. di sana. Nah, yang masuk. Artinya yang ingin dipertegas, SNO guys sama bagaimana Bupati Subang dia bisa memberdayakan, Bupati dan wakilnya ya, bisa memberdayakan APBD Subang untuk membangun Subang ke depan. Hari ini kan masih samar. Kalau tadi Pak Dadang bilang bahwa Subang ke depan bakal berkembang, entah siapa, entah itu orang Subang sendiri atau siapapun, ya saya berharap harus orang Subang memanfaatkan kondisi yang hari ini sedang dialami oleh Kabupaten Subang. Apalagi nanti berbicara lebih lebar pemanfaatan bonus demografi. Itu sih Pi, yang saya bisa sampaikan. Mungkin sambung aja langsung, Aris. Lama di Bandung ya, Aris ya? Kang ini ya, Bapak di Badko. Ini pelaku ya. Iya. Ini pelaku. Di lapangan sih gak kumaha gitu. Iya, ini tanya sini aja yang ada paling gilir lah. Iya, paling hilir. Mana Aris? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, menarik sekali karena sudah lama sekali saya juga tidak pernah berdiskusi lagi. Oh, birokrat udah enak. Birokrat enak. Nekam main nama. Nekam main Setelah nama. tidak jadi mahasiswa lagi dan baru sekarang bisa merasakan bagaimana tukar ide dan gagasan lagi yang menarik soal pembangunan gitu kan, dan kacamata bagaimana 2 tahun kepemimpinan Jimat Akur gitu. Kalau mungkin dilihat dari Pelabuhan Patimban ya kan, karena saya orang Tonggo gitu kan, di Tonggo itu adem-adem saja gitu kan, karena Cangga rasa. efeknya itu belum terasa gitu kan, karena kan di Ada terlalu Tonggo adem ya. adem Ngademin lah. Adem ngademin diri. Batura panas-panas wae. Karena yang Patimban geus panas. Jarang orang selatan mental. Itu bisa kabupaten tuh. Iya. Nah, karena di Tonggo mungkin adem-adem saja, cuman sekarang sudah pindah saya juga ke Cibogo, dan Cibogo juga kan sekarang lumayan gitu pembangunannya. Nah, dilihat kalau dari unsur Patimban gitu kan, bagaimana proyek nasional ini bisa dijemput juga oleh daerah gitu kan. Ketika saya masih mahasiswa menanyakan ke Pak Bupati, ini bagaimana langkah pemerintah daerah ketika ada proyek nasional ini, Bupati itu ingin seperti apa gitu Pak. Jangan sampai proyek nasional tapi Subang itu tidak diberikan apa-apa gitu. Maksudnya apa sih gagasan Bupati Subang terkait untuk adanya proyek ini dan apa manfaatnya untuk masyarakat Kabupaten Subang, supaya masyarakat Kabupaten Subang itu kan mau tidak mau maju, cuman majunya itu di segi apa gitu kan. Nah, sementara di Pantura IPM dan sebagainya kan itu masih rendah gitu kan menurut ini. Nah, jadi langkah strategis mungkin Bupati juga perlu apa ya, maksudnya pembangunan yang dikhususkan itu mau seperti apa buat Kabupaten Subang itu, langkah strategis maupun pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendeknya itu harus dirincikan lagi supaya masyarakat kabupaten itu sejahtera. Nah, mungkin seperti itu Pi, kalau tambahan dari saya karena masih seragap juga gitu, masih baru pertama lagi berdiskusi. Ya. Mungkin segitu. Kang Aris Masih menikmati bulan padu, Pi. Iya, makanya. Jadi agar maklum Dan sebagai harus pendengar. bisa melawat air susunya, asinya, asinya, supaya tetap sehat dan tidak basi. Iya. Asi mah. Bapak dari hati kalau ngomong begitu, Pak. Kita tetap saling itu saja. Ada gagasan apa, termasuk ya kalau kita lihat Kang Anas ini cukup lama. Ya, kemudian juga tentu punya formula-formula dan beliau juga sebenarnya cukup misalnya di Ciputat beliau juga lama, kemudian bisa mengkomparasi. Kalau saya membandingkan misalnya
antara daerah-daerah yang nanti tidak terbangun secara industri dan sebagainya akan terbangun mirip-mirip Meikarta dengan pemukiman yang vertikal misalnya, dan itu pada pengalaman juga di sana. Kemudian kalau memperhatikan apa yang sampaikan Kang Aris, saya melihat bahwa efek itu akan terjadi. Salah satunya, orang Pantura yang menjual tanahnya cukup mahal, dia akan mencari tanah yang lebih murah di daerah yang lain. Dan tiba-tiba kita akan mengetahui bahwa tanah di Bunihayu itu sudah habis. Masyarakat sudah sulit untuk membeli tanah untuk daerah Bunihayu. Dan tidak menutup kemungkinan akan naik ke atas. Artinya bahwa masyarakat setempat sudah sulit bukan karena tidak ada tanah, tapi harganya sudah tidak terjangkau dan sudah dikuasai oleh orang-orang tertentu. Kemudian dari mulai Cijambe ke atas juga ternyata sudah bukan hanya orang Pantura yang banyak uangnya karena menjual tanah, karena mereka lebih konsumtif dan membeli mobil baru dan lain sebagainya. Tetapi orang-orangnya bukan dari Subang, itu sudah lebih dahulu menguasai tanah-tanah mau baik resmi maupun tidak resmi. Itu akan terjadi. Nah, mungkin Kang Anas bisa melihat gambaran seperti ini. Saya lebih berharap rekomendasi, kalau beliau kan cukup banyak ya ini apa referensi yang didapat sepanjang karir sebagai jurnalis. Maka Kang Anas berharap udah sampai rekomendasi Kang Anas menyampaikan. Capek nih, udah saya kasih bahannya 2 GB. Koneksinya nggak bagus, jaringannya nggak bagus, jadi nggak pernah nyampe ya. Coba. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau secara garis besar saya membaca ada 2 yang menjadi permasalahan serius yang saya melihat bahwa sebenarnya 2 permasalahan ini justru belum ditangkap secara serius juga oleh pemerintah. Saya selalu beberapa kali membuat satu alarm atau warning bahwa betul tadi bahasanya Kang Dadang itu, hari ini kita sudah lagi bukan waktunya lagi bermimpi, saatnya kita sudah harus bangun. Makanya saya selalu teriak bahwa ya saatnya kita bangun. Saya akan membangunkan itu gitu dengan alarm-alarm yang beberapa kali saya sampaikan ke mereka. Yang pertama adalah bahwa kita itu sudah dijajah oleh dua penjajah yang dua-duanya adalah berbeda, tetapi konteksnya sama. Yang pertama adalah penjajahan lewat jalur ekonomi atau industrialisasi. Saya melihat bahwa Patimban itu menjadi pemantik hadirnya pembangunan industrialisasi yang ada di Subang, yang sejauh ini belum disiapkan polanya, grand design-nya seperti apa pemerintah untuk menangkap itu. Saya nyampe hari ini belum ada satu bahasa atau kebijakan jelas dari pemerintah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan dampak negatif yang bakal ditimbulkan oleh Patimban atau industrialisasi ini. Salah satu contoh yang saya selalu dorong itu adalah bagaimana kemudian menyiapkan teman-teman SDM. Sampai hari ini saya coba ke Disnaker Trans, bagian apa ya, BLK. Iya, saya tanya itu awal Desember, Kang, ada berapa ribu yang sudah diminta untuk masuk ke Patimban? Jawaban yang sebenarnya itu tidak pernah saya harapkan gitu. Tapi ya itulah jawabannya. Kita saja hari ini sedang mencari. Ini kan sesuatu yang saya pikir ini bukan lagi kabar buruk. Di bawah buruk apa ya? Ini sangat mengenaskan gitu. Ini sangat mengenaskan. Di satu sisi Bupati selalu bangga bahwa kita bukan orang-orang apa tadi keproker. Jangan jadi keproker. Nyatanya kita sudah ada di posisi itu. Yang kedua, bahkan penonton diam. Dia hanya mengelus dada saja. Yang kedua adalah testimoni dari kepala desa Patimban. Mereka sering, kalau demo sih enggak, cuma diajak ngomong sama warga itu, Pak, loh kok yang datang orang lain ya ke Patimban. Kita aja nyampe hari ini masih ngopi-ngopi belum ada yang nyolek. Artinya jangankan yang di luar Patimbannya, di Patimbannya aja ya lingkaran dalam lah, lingkaran dalamnya aja mereka masih lingkaran dalam oh ya bahasa beliau begitu ya. Mereka aja masih gelisah bahwa kehadiran penjajah ini belum betul-betul disiapkan apa yang dilakukan. Saya curiga juga jangan-jangan Bupati hari ini lagi euforia bahwa tadi itu Purwakarta, Karawang, Indramayu bersaing luar biasa.
Subang yang tidak semangat untuk bersaing justru malah dapat. Jadi euforianya luar biasa sampai dia lupa apa yang harus dia siapkan. Nah, ini yang saya selalu bilang bahwa jangan sampai 5 tahun ke depan masyarakat Subang justru malah ciri kokosodan di pojok pintu. Ini yang saya mengerikan. Yang kedua, yang belum disiapkan juga tadi populasi masyarakat. Ketika hari ini ada 1,6, sementara dari pusat sudah teriak-teriak akan menampung sekian juta orang, sekian juta orang. Nah, kalau 1,6 anggaplah kita sampai tahun 2025 itu adalah 2 juta misalnya ya. Maka kita pipi-pipi loh sama orang luar. Nah, yang menjadi masalah, orang yang datang ke Subang itu dia membawa dengan semua gerbongnya. Dari SDM, skill dan sebagainya. Kenapa? Mereka niat kok untuk nyari duit gitu. Nah, sementara di kita itu tadi pemerintahnya yang saya lihat belum mengarah pada penyiapan SDM. Di satu sisi masyarakatnya masih resep dengan bantuan sosial, terjebak dengan uang-uang yang sifatnya instan, kontan gitu loh. Nggak dapat dia baru teriak di sosmed. Dia lupa bahwa kita sudah lagi tidak bukan saja lagi untuk bicara, untuk teriak-teriak gitu. Harus DPC PDIP protes mungkin Bapak disebut genteng, Pak. Ini kan ada senior maksudnya. Iya. Ada seniornya dari PAL-nya kan di sini ya udah saya sampaikan aja. Nah, artinya ada dua Entertain poin ini. Ada 2 poin ini yang saya pikir ini sesuatu yang sudah ada di depan mata kita, tetapi ini belum disiapkan oleh pemerintah. Karena sampai hari ini kan Bupati itu paling cerdas dalam membuat narasi, paling cerdas dalam membuat instrumen-instrumen tentang industrialisasi. Yang sampai hari ini aja nggak jelas gitu. Apa sih langkah-langkah strategisnya? Maaf, saya bukan kemudian mendiskreditkan Kang Dadang. Saya juga khawatir juga. Salah satu contoh misalnya OPD di Kang Dadang. Jangan-jangan ini juga belum merespon 100% dengan adanya Patiman, program kerjanya maksud saya. Meselaraskan maksud saya. Ya. Nah, 50% itu udah keren banget gitu. Ini belum tentu di OPD-OPD lain, Kang. Melakukan hal yang sama. Kita akan miris kemudian ketika kita ngecek ada berapa anggaran yang dialokasikan untuk penyiapan SDM. Ternyata itu tidak ada perubahan signifikan gitu loh. Artinya, untuk 2021, artinya bahwa pemerintah itu abai pada wilayah itu. Apakah kemudian juga dia hanya bisa meminta ke pemerintah pusat, ke pemerintah provinsi untuk dilakukan pelatihan-pelatihan yang sifatnya insidental atau seperti apa? Nah, kalau sifatnya insidental ini juga kekacauan. Orang belum tamat sudah diputuskan gitu. Tapi kan butuh kontinuitas kan, sampai dia ngerti gitu, sampai dia ditempatkan gitu. Nah, ini anggaran untuk penyiapan SDM itu nggak ada gitu loh. Saya bilang ini kekhawatiran sangat luar biasa. Saya sebenarnya berharap di tahun kedua itu Bupati tidak hanya memamerkan apa yang terjadi di tahun 2020, tetapi apa yang harus dia siapkan di tahun 2021 dan selanjutnya. Kemarin lagi refleksi, ya emang benar-benar refleksi gitu. Tapi kita itu pijat, jadi berlentur awaknya. Takutnya kan beritanya jadi begitu. Refleksi bro. Plus power ada kalimat plus Itu yang ngeri, Pak. Itu yang saya takutkan itu. Nah, tapi Kalau bisa Saderman, jadi enggak, kalau Saderman tidak bisa akan jadi mau beritahu. akhirnya masyarakat kan karena iya. dipijat plus akhirnya dia onani dengan sendirinya. Dia punya harapan besar tetapi itu tidak tercapai, maka dia akhirnya onani dengan melakukan perusakan kriminalitas. Ada masalah-masalah sosial. Ini yang jangan-jangan belum terdeteksi juga meskipun Ketua KPU mendirikan forum deteksi dini. Forum apa, men? Deteksi dini ya? Maman itu. Dia juga sudah membaca juga, mencium juga gitu dengan potensi masalah sosial adanya Patimban misalnya. Nah, ini yang saya melihat, perangkat-perangkat ini yang belum disiapkan. Saya juga belum tahu belum melihat Bupati pamer tentang strategi apa yang dia lakukan untuk kemudian menyongsong industrialisasi ini. Artinya bukan pada wilayah dia pamer gua mau ngelakuin ini ABC di sana ada apa gitu. Tapi apa yang gua harus lakuin. Ini nyampe hari ini kita belum dapat gitu loh kan. Nah, di satu sisi betul tadi. Meskipun betulnya saya hanya 50% bahasanya Warlan. Memang yang harus kita kritisi hari ini itu Bupati itu nyampe hari ini masih mengingkari yang namanya pentaholik. Media itu dilibatkan di sana. Kenapa pentingnya media? Ya seperti kayak gini. Ketika ada permasalahan itu atau disampaikan ke publik.
program-program pembangunan itu cik atau disampaikan ke publik, rencana-rencana itu cik atau disampaikan ke publik. Yang saya justru mengerikan adalah bupati jangan-jangan takut sama media, atau justru lingkarannya yang tidak memberi ruang kan untuk bupati muncul di depan publik. Nyampe hari ini kan kita masih raba-raba. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan? Direfleksi raba-raba. Direfleksi di raba-raba, makanya Refleksi 2 tahun. kebayang aku kan. Bupatinya refleksi raba-raba. Pas. Yang sange sahat. Aku nani sorry. Kita bukan di bungsu ya. Bungsuan deui. Nama wani anya cikal deui masih bungsu deui we. Ampun Kang, nggak harus jadi sila 5 Kang. Opat yang liur. Nah, artinya memang betul Pi, bahwa media nyampe hari ini belum menjadi sebuah kebutuhan oleh pemerintah. Baru pada daripada maneh magandeng, ini yang saya bilang ada Misalnya kekhawatiran. nanti kopi gitu. Tah gitu. Bukan pada milik Bukan kebutuhan. kewajiban doang. Iya, jeung aya apa beda mah kan jelas gitu. Tenang we, tenang. Tenang. Oh, Guys, sekarang kayak aya dong. Tenang, Gue tenang. tenganeng. Bercanda mulainya moal. Kan yang terjadi hari ini itu saya membaca pemerintah masih sampai pada titik itu. Makanya kalau ini terus dikelola, maka antara pemerintah, media dan masyarakat mereka akan berjalan masing-masing. Ini yang menjadi masalah. Satu contoh keluhan bupati, dan seharusnya ini ditangkap baik-baik sama teman-teman yang di lingkaran bupati ini. Ketika bupati bilang waktu kasus camping kan, gila katanya gue udah bikin ini itu dan sebagainya, apa yang muncul camping? Ya gue bilang gila tim lu gitu loh. Kenapa banyak ini ABC dan lain sebagainya pembangunan tapi lu nggak ngasih tahu ke kita gitu? Yang positif ini. Kan itu tuh bukan kemudian Untung nggak kebidan langsung yang positif mah. sebenarnya kita lagi menanti kebidan mah. Langsung menanti dikarantina, program-program mah. bupati tapi itu nggak ada. Begitunya muncul camping meledak dan sampai nasional, kan ngeguling gitu. Nah artinya pemerintah tidak memberi ruang sampai pada ada satu kasus yang besar dia baru ngasih ruang, dan itu sifatnya klarifikasi gitu, bukan menginformasikan. Ini yang menjadi masalah. Makanya kan di Pentaholik ini yang Gubernur Jabar selalu teriak-teriak, terapkan. Sampai hari ini jangan-jangan nggak hanya di Subang sih saya pikir, tapi di Subang seharusnya ini sudah mulai dilibatkan dalam banyak hal gitu. Nah sejauh ini kan enggak. Apakah dia dilibatkan pada wilayah profesionalisme dia sebagai juru tulis, atau ide-ide segarnya? Karena jurnalis itu ada di lapangan. Kita sebagai penyadap informasi-informasi di bawah. Sampai hari ini kan belum dilibatkan secara utuh gitu. Makanya Pentaholik ini akan menjadi gagal. Saya juga nggak tahu apakah akademis juga diajak. Saya khawatir bupati yang diajak cuma bisnismennya aja gitu, pengusahanya aja gitu, investornya aja. Yang lain tidak pernah diajak gitu. Enggak juga. Hah? Saya ngeri juga kalau kemudian teman-teman kampus juga tidak dilibatkan untuk diajak bicara tentang bagaimana ke depan. Ini yang saya bilang seperti itu. Tetapi ini kemudian menjadi otokritik ketika Patimban hadir, industrialisasi akan hadir 2021. Ini menjadi otokritik bagi teman-teman media, saya bilang. Tadi kalau Warlan hanya pada skup kecil, dia hanya menerima dana dari APBD, Padahal sejatinya bukan di sana. Saya bilang ini menjadi tantangan besar buat teman-teman media bahwa seleksi alam itu akan terjadi dilihat dari seeksis apa media kita hadir. Kenapa? Karena para investor, para calon-calon klien kita itu tidak hanya muncul media, tapi seeksis apa dia muncul di permukaan. Media ini yang punya peluang untuk mendapatkan. Kalau kita hanya bicaranya media adalah berita berjamaah, artinya satu berita semua media, maka kategori media yang seperti ini yang akan ditinggal gitu. Dan ke depan itu sudah tidak lagi bicara aliansi, sudah tidak bicara persatuan wartawan dan ketebengek. Karena besok adalah persaingan yang sesungguhnya kita menjaring calon-calon pemasang iklan. Dan itu tidak bisa, ini akan berhadapannya antara satu media dengan perusahaan, bukan satu organisasi dengan perusahaan. Maka ini saya bilang ini menjadi satu evaluasi buat teman-teman media. Kalau pola kerja kita seperti ini terus, maka jangan salahkan pada suatu waktu Pasundan Ekspres yang dapat dolarnya, karena Pasundan Ekspres jauh lebih progresif
bisa membaca peluang-peluang. Jabar tuh sebenarnya Kresna. Hah? Negara Pasundan. Nah itu makanya Itu ya ekspresan Ini tuh. banyak pesan. Bisa, Oh iya, bisa benar. katakan dari paket, pergi paket. melalui pelabuhan. sudah sepasundan, ekspres bisa kan gitu. Anu nitip ieu apa nitip teh ka Bandung cenah ngirimkeun ieu paket di cakanan teh eta. Iya kan? JNS saya ingat. BAB. Dulu mah kereta cenah. Beli tiket. Artinya bahwa di sini akan muncul kompetitif yang secara tidak langsung gitu. Maka kalau kita hanya terjebak pada wilayah APBD, ya saya pikir nanti akan lebih banyak kita sakit hati. Karena memang anggarannya jangan-jangan. Pengalaman ya, Pak. Hah? Pengalaman itu. Ceritakeun sakit hati. Pak, saya teh pura-pura enggak curhat, nah dipertegas Bapak ini. Artinya dengan dana yang tidak banyak, kemudian kita disebar di recah sekian, maka kita dapat hanya sedapat itu. Maka saya bilang bahwa ini menjadi saatnya kita untuk bangun, kata Pak Dadang itu saat yang kita bangun, bahwa kita harus punya eksistensi yang sesungguhnya, kita pertegas kualitas medianya. Bukan hanya, ya betul kalau dilihat dari kuantitas memang terjadi perubahan yang luar biasa dari 2015. 2015 itu semua orang bisa bikin media gitu, dan semua orang ngaku media, wartawan media. Kawan Subang punya PT masing-masing. Dan semua punya PT. Makanya yang saya khawatirin justru ini semangat ini akhirnya saya ngeliat khawatir ini menjadi negatif gitu loh. Asal kita pengen dapat dana dari APBD, kita bikin media langsung di PT-kan, kita dapat jatah. Ini sebenarnya yang merusak teman-teman yang benar-benar profesional di wilayah jurnalistik atau di wilayah media. Saya ada trigger mungkin Kang Anas. Iya. Mengalir aja ya. Mengalir aja. Oh iya. Apa namanya? Tadi menyimak beberapa statement dari teman-teman. Jadi saya teringat teori lama sih, teori yang dicetuskan oleh diawali oleh Darwin dan diteruskan oleh Spencer. Teori the survival of the fittest. Itu apa? The fittest. Iya, fittest. Jadi memang teori ini mengacu kepada tentang sejauh mana sebuah organisme bisa bertahan hidup. Dia yang kuat, organisme itu dia yang bertahan. Jadi kalau kita anggaplah sebuah organisme di dalam satu kelompok masyarakat dan di era persaingan, ya mau nggak mau siapa yang survive itu yang bertahan nih. Ya, di era seperti ini. Kalau misalkan sentuhan-sentuhan dari pemerintah itu sangat minim untuk memodifikasi sebuah program, untuk melakukan sebuah pancingan atau apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Kalau itu sangat minim, misalkan Kang Anas bilang toh anggaran untuk mendorong atau menaikkan kualitas SDM tidak terlihat gitu. Kalau misalkan di pusat periode kedua ini periode untuk meningkatkan manusia yang unggul, kan gitu Pak. Slogannya manusia unggul. Lalu di daerahnya ketemu nggak itu program itu, kan gitu. Anggarannya sejauh mana sih untuk pelatihan? Jangan-jangan pelatihannya untuk 50 orang yang hadir 10 orang gitu. Pelaporannya dibuat 2-3 hari padahal sehari. Kan perilaku begitu yang marak sekali terjadi. Jadi jangan-jangan semua ini pelaku ekonomi, pelaku media, atau bahkan pemerintah, siapa yang kreatif, siapa yang survive, itu yang dia bisa bertahan. Pasti. Kalau memang sentuhannya sangat minim gitu. Ya. Jadi siapa aja yang kuat, siapa yang kreatif kita, siapa yang bisa menggunakan media sosial, dia yang bertahan. Jadi survival of the fittest. Apalagi konsep ekonominya misalkan konsep ekonomi laissez-faire gitu. Ya. Yang persaing bebas, pasar bebas gitu. Siapa yang punya uang, dia yang bisa monopoli. Ya sudah gitu. Siapa yang punya power gitu, dia yang bisa ngambil kue banyak. Ini kan mengerikan. Jadi sekarang mah sudahlah, kita berharap dinas itu tidak berkacamata terhadap anggaran. Jadi kalau misalkan pemerintah di dalamnya sub-subnya itu kepala dinas, unit kerja, masih seringkali kita temui misalkan Kang Warlan pasti, nggak ada anggaran Kang, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang tadi kacamata kuda.
Tapi dengan konsep misalkan pentahelix tidak juga dilakukan. Ngobrol dong sama pengusaha kalau you nggak punya anggaran kan gitu. Iya. Ngobrol dong sama media. Iya. Dia nggak butuh duit aja. Ya, nyatanya kan itu tidak terjadi ketika kita pemerintah pejabat tidak sangat tidak memprediksi tahun 2020 bencana. Anggaran semua hilang misalkan. Iya, tidak Dan diduga kan. tidak ada yang menduga. Ya, kalau tunlok itu naik turun wajar, tetapi kalau anggaran sampai hilang, tergerus, belum pernah terjadi sebelumnya gitu. Nah, ini berarti kacamata pemerintahan itu harus diubah. Pola program harus diubah. Bagaimana polanya? Ya, jangan-jangan ada pola-pola baru menjalankan roda pemerintahan itu. Dan sistem audit juga berbeda. Misalkan yang saya alami misalkan kok audit digital disamakan dengan mengaudit kertas. Ini kan sangat frame pemerintah sangat tidak make sense gitu, tidak masuk akal. Pola mengaudit digital sama dengan pola mengaudit kertas. Kan ini harus ada update-update terbaru bagaimana pemerintah berjalan dengan hal-hal baru. Entah seperti apa desainnya. Itu mungkin. Jadi kita ya udahlah survive teman-teman media, siapa yang kreatif ya dia bertahan gitu. Karena apa tidak diajak ngobrol, misalnya yuk ngobrol bahwa media itu penting, bukan, tetapi kita gedor pintu dulu, najong meda ngantul ngalungkeun apa porsi karek yang geus saya orang ngobrol. Ini kan masing-masing kalau begini. Ya, itu mungkin teman-teman bisa ngalir aja. Kayaknya kita di ujung karena kalau dari jam udah jam 5 atau jam 17 kita melaksanakan jam 17 mungkin sekitar 6 sampai 10 menit ya. Kalau masih ada yang lain kalau saya perhatikan ada Kang Elman, kemudian mungkin dari junior juga akan menyampaikan. Kang Herman barangkali kita masih punya 5-10 menit. Maka Kang Herman banyak sekali sebenarnya, banyak sekali, cuma kita coba untuk ambil sari-sarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun waktunya. To the point saja. Memang selama ini saya bergelut di media, terutama ya, dari nol dulu. Walaupun apalah. Saya dari awal mulai ngeloper, ngeloper dari Subang, memperkenalkan Posyandu Express. Memang tadi itu sempat jadi jadi Bang Guyonan, sudah persen naon gitu. Iya nanti bus. Dan pernah tuh Baji. Kealaman aslinya itu saya itu pelakunya. Ya memang saya ingin berjalan dengan waktu. Jadi memang selama ini tidak ada lah dari pemerintah dengan media ngobrol bareng kumah gitu, belum ada sama sekali. Kalaupun misalkan kita tadi kreativitas sendiri, saya dari 2007, 2012 bikin majalah, tok-tokannya sorangan gitu, surat udah masuk semua ke dinas, masuk permohonan kerjasama gimana, ya pengen minta iklan gini untuk promosi, ada kegiatan apa, Pak Haji pasti sering kan di Japri. Ya surat penawaran, cuman itu yang respon beberapa saja, dan alhamdulillah saya tidak pernah tadi dengan cara najong ke kursi gitu, Katajong atau katakan kait meja gitu, alhamdulillah. Cuman ya insya Allah lah, kalau misalkan niat kita memang mau memperkenalkan Subang ini, mungkin yang positifnya insya Allah rezeki maya gitu deh. Dan mungkin kalau bisa sih, ini cuma harapan aja Pak. Ya minta ada sinergitas itu mungkin bukan hanya ya dalam tanda kutip cuman teori atau gimana, tapi ada prak-prakan lah. Saya melihat rekan-rekan jurnalis dari daerah lain tetangga itu memang lebih sejahtera lah. Jadi ada memang, walaupun misalkan anggarannya tidak ada, kalau misalkan kompak bisa ada aja gitu. Itu kan bisa nanti kita didiskusikan gimana.
yang penting tidak menyalahi aturan, terus mungkin nanti bisa lebih guyup atau gimana lah caranya. Kalau permasalahannya ya tinggal mungkin dikomunikasikan kembali, lalu ada realisasi. Mungkin gitu aja, Pi. Ya. Untuk nextnya yang mangga mungkin yang lebih Silakan. kompeten lah. Oh, Atur sambil nuhun. perkenalkan karena masih junior. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Tiba dari kampus Unsub. Ya, melihat tadi pembicaraan yang sudah gimana ya, berpengalaman mungkin saya merasa kagum gitu. Yang saya rasakan melihat para senior berbicara tentang Patimban, tentang kesiapan bahwa masyarakat. Kita aja pusing. Ya kan? Dan pusing itu kan beda Tidak sedikit. kacamata tuh, Mang. Oh iya. Oh, Kacamata sama. Pusingnya kita aja di kabur lagi. Orang pusing ada masih hidup. Masih hidup. Berbicara tentang masyarakat lokal yang ada di Patimban juga, Anaknya kesiapannya lima. seperti apa. Nah, yang menjadi ketakutan para mahasiswa Target. sebagai iron stock atau agen of change yang Belangko menjadi asup kena asup cuma orang bisa kena. titik perubahan buat Subang ini. Yang menjadi permasalahan yang ditakutkan oleh mahasiswa itu orang-orang yang akan bersaing dengan masyarakat asing gitu. Iya. Nah, kita sejauh apa kita bisa mempertahankan 20%. kualitas mahasiswa itu untuk bersaing dengan Betul. pihak asing gitu. SDM dia modelnya. SDM-nya. Nah, seperti tadi dikatakan oleh Bang Anas ya. Bang Anas ya, dari pemerintah itu seharusnya mengadakan seperti ya pelatihan-pelatihan SDM yang seperti itu. Ya, namun ketika tadi ditanyakan kepada Dinas Ketenagakerjaan, jawabannya sangat tragis gitu, Bang. Menurut saya ya, mungkin dari pihak kampusnya juga bisa mengadakan pelatihan-pelatihan seperti ya, kalau ketimbang seminar yang seperti itu saya rasa kurang ya. Mungkin langkah baiknya diadakan pelatihan di sekitaran kampus juga menjadi gimana ya, jalan keluar yang lumayan lah menurut saya. Mungkin itu saja, Bang. Ya. Sudah di penghujung, kita tidak akan menyimpulkan. Iya. Pada intinya adalah ada dua hal yang saya pikirkan dibutuhkan sekali oleh kita semua. Pertama adalah soal leadership atau kepemimpinan. Kedua adalah soal komunikasi. Dan dua hal ini yang tentunya selamat datang. Kami sudah mendahului. Lanjut ya. Leadership dan komunikasi. Dan kemudian tidak boleh untuk saling menunggu ataupun untuk menunggu pihak lain. Kita semua bergerak. Dan kebetulan yang hadir sini adalah media. Tentu dari diskusi ini kita menangkap bahwa kita tidak bisa tinggal diam lagi, karena tidak bisa kita lulungguhan kurang Sunda mah. Iya. Tapi kita sudah menghadapi matahari yang terbit dan suka atau tidak suka. Panas. Apakah kita akan menanam biji yang subur baik, ataukah kita tidak siap untuk menghadapi perubahan? Itu juga akan tergantung kepada masing-masing. Tetapi tentu saja sebagai media, kemudian sebagai pemerintah ada kewajiban yang